saya, Maifani Yuanita Azari. Iren? Seseorang memanggil nama Iren. Kami sedang duduk menunggu panggilan pesawat yang menuju ke Jakarta. Kaget mendengar namanya dipanggil, cepat Iren menoleh. Aku pun ikut menoleh. Siapakah gerangan? Om Rahmat? Seorang laki-laki yang dipanggil Om Rahmat segera menghampiri aku dan Iren. Kami sedang berada di pelataran parkir Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah bersama ratusan pengungsi lainnya yang ingin segera keluar dari Palu. Kami menunggu diangkut oleh pesawat Hercules milik TNI. Puluhan tentara berjaga karena seminggu kemarin terjadi chaos di bandara ini. Kamu sama siapa? Mau kemana? Beruntun pertanyaan yang dilontarkan laki-laki itu kepada Iren. Saya mau ke Jakarta, Om. Ini ditemani sama Bu Dokter, jawab Iren seraya langsung memperkenalkanku kepada Om Rahmat. Om Rahmat ternyata juga mau ke Jakarta. Mau ke rumah adiknya. Mengungsi mereka sementara dari Palu. Sekalian membawa ibunya Om Rahmat yang patah kaki saat kejadian. Tertimpa tembok rumah. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi tidak ada penanganan lanjutan. Ada nenek? Tanya Iren. Iya, ada. Itu di dalam tenda. Tidak bisa kemana-mana karena kakinya sakit. Ada istri saya juga, sama anak saya yang masih bayi, jawab Om Rahmat sambil tangannya menunjuk ke arah sebuah tenda kecil khas milik tentara berwarna hijau di pojokan. Kami sebenarnya sudah di sini dari kemarin. Oleh Bapak tentara, kami diperbolehkan tidur di dalam tenda karena nenek patah kakinya, jawab Om Rahmat. Om Rahmat datang ke bandara membawa ibunya yang patah kaki, istri dan anaknya yang masih merah. Saat terjadi peristiwa gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah, istrinya baru saja melahirkan melalui operasi sesar. Dalam kondisi luka di perut yang masih belum sembuh, istrinya harus berlari menggendong bayinya sejauh 7 km ke atas gunung, menghindari air tsunami yang terus mengejar. Tidak ada yang mau berhenti, Bu Dokter. Padahal kami sudah teriak minta tolong pada motor atau mobil yang lewat, tapi tak ada yang berhenti. Cerita sang nenek kepadaku saat akhirnya aku ikut menemui mereka di bawah tenda. Ya Allah, kasihan sekali. Aku memusatkan pandanganku pada sesosok perempuan muda berkulit hitam manis, mengenakan jilbab instan dan sedang menggendong bayi. Siapa nama bayinya, Bu? Tanyaku pada ibu muda tersebut. Malik, Bu Dokter, jawab ibu muda itu. Sesekali kulihat ibu muda itu meringis kesakitan. Mungkin bekas luka operasi sesarnya yang belum sembuh. Sungguh perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Aku membayangkan ibu muda itu menggendong bayinya sejauh 7 km ke atas gunung, mempertaruhkan nyawa untuk selamat dari kejaran tsunami. Dan disinilah dia sekarang, masih memperjuangkan harapan itu untuk anaknya. Kau tahu kawan, begitu sampai di Jakarta, mereka tak menyangka akan disambut segera oleh tim medis pemerintah. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus keluar dari Palu, menjemput harapan di Jakarta bersama keluarga mereka.
sampaikan sendiri, karena aku dan Iren masih mendampingi keluarga Om Rahmat hingga pesawat Hercules tiba menjejakkan roda pesawatnya di landasan Halim Perdana Kusuma. Begitu kami tiba, tim medis sudah siap dengan tandu beroda dan ambulans. Nenek dan bayi Malik segera dibawa ke rumah sakit Halim untuk segera mendapat pertolongan. Aku saat itu lega bukan main, karena aku pikir nenek, bayi, dan ibu muda sudah berada di tangan yang tepat. Hingga 1 minggu kemudian, ada pesan masuk di gawaiku. Pesan dari ayahnya Iren. Pesannya tidak terlalu panjang, tapi lumayan menyayat hatiku. Ayah Iren mengabarkan bahwa nenek sudah dioperasi kakinya. Alhamdulillah. Tapi ibunya Malik tak bisa bertahan. Ibu muda yang berjuang untuk menyelamatkan anak tercintanya itu mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Halim Perdana Kusuma. Ia meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Mataku berkabut, menatap nanar pesan yang tertulis. Seperti tak percaya, ku baca perlahan. Berharap aku salah membacanya. Hingga tak terasa, bulir-bulir hangat mengalir di pipiku. Sungguh aku tak menyangka, dan aku sungguh sangat berduka. Terlintas lagi peristiwa di bandara dan di pesawat Hercules. Bayangan si ibu muda menggendong bayi Malik. Tidak sedikit pun keluar keluhan dari bibirnya. Hanya memang beberapa kali aku melihat wajahnya meringis kesakitan, menahan rasa sakit. Betapa hebat ibunya Malik menahan rasa sakit. Sesungguhnya si ibu muda sudah sakit, sakit yang hebat aku kira. Tapi dia bertahan demi buah hatinya pasti, demi bayi Malik. Ibu muda itu memastikan anaknya sudah memegang harapan. Baru kemudian dia melepaskannya. Epilog. Kisah ini benar terjadi 3 tahun silam. Persisnya hampir 2 minggu pasca tsunami, gempa bumi dan likuifaksi yang menghantam Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Saat ini bayi Malik berusia 3 tahun. Ia mungkin tidak akan pernah melihat wajah ibunya. Akan tetapi, kasih ibunya akan terus mendampingi bayi Malik selamanya.